Baik, pembahasan kita yang pertemuan kedua, tetapi ini babnya pertama ya, tentang kerangka konseptual akuntansi atau accounting conceptual framework ya. Oke. Jadi pembahasan hari ini ada paling tidak 5 agenda yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama tentang tujuan pelaporan keuangan atau laporan ya. Yang kedua, laporan keuangan versus pelaporan keuangan. Sudah saya singgung ini. Kalau istilah bahasa Inggrisnya apa? Laporan keuangan itu financial statement ya. Kalau yang pelaporan keuangan financial reporting ya, reporting ya, lebih tepatnya reporting. Kemudian kita nanti juga akan bahas tentang standar akuntansi keuangan, akan kita bahas kerangka konseptual dan juga karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Kualitatif atau mutu. Jadi yang kelima ini, informasi akuntansi yang bermutu itu karakteristiknya, ciri-cirinya itu apa sih gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas yang pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian akuntansi, Anda semua mungkin sudah paham lah, karena di pengantar akuntansi 1 itu juga dulu sudah pernah dibahas. Jadi akuntansi itu adalah service activities, sebuah atau suatu kegiatan yang produknya itu jasa, gitu ya. Nah, fungsi akuntansi ini adalah untuk menyediakan data kuantitatif ya, data kuantitatif yang berupa angka. Nah, kan nanti ada neraca itu kan ada angkanya. Laporan keuangan itu isinya kan angka ya, kuantitatif tuh. Yang ini nanti dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh siapa? Oleh manajemen internal ya, atau mungkin oleh pihak eksternal ya. Pengambilan keputusannya itu bisa internal, eksternal dalam memilih alternatif suatu keadaan. Ya, misalnya kalau internal manajemen melihat kenapa sekarang penjualan turun. Penjualan turun ternyata karena harga produk naik. Harga produk naik karena bahan baku naik. Nah, ada alternatif bagaimana kalau kemudian kita atau perusahaan mencari supplier bahan baku yang harganya itu lebih murah. Walaupun mungkin dalam kualitasnya mungkin agak sedikit kurang bagus dibanding yang lama gitu. Itu alternatif. Apakah akan seperti itu? Mengambil bahan baku itu, atau mungkin memangkas rantai distribusi sehingga kemudian harga barang tidak naik sehingga penjualan juga bisa naik. Mana yang akan dipilih? Itu alternatif ya. Itu kan dasarnya adalah dari data kuantitatif tadi yang berupa laporan keuangan ya. Nah, akuntansi kita itu kan adopsinya kan dari adopsi Amerika ya. Nah, dulu itu Belanda. Nah, tetapi kan berkembang tuh ya, berkembang sampai sekarang gitu pakainya kita pakai IFRS. Apa itu IFRS? Singkatan dari International Financial Reporting. S-nya apa? Standar atau standar pelaporan keuangan internasional. Nah, kalau dulu akuntansi Amerika ya, kalau sekarang sudah ke internasional. Nah, ini adalah beberapa lingkungan akuntansi yang kemudian akuntansi itu berlaku seperti sekarang. Ya, ada sosial, ekonomik, politik, legal. Kemudian karena ada kondisi, ada hambatan-hambatan, restraint, kemudian ada pengaruh, influences, sehingga kemudian akuntansi itu seperti sekarang gitu. Dulu nggak ada laporan arus kas itu ya. Laporan arus kas itu munculnya di tahun 80-an ya, 85, 84 itu baru muncul laporan arus kas. Nah, sekarang kan berkembang ya, sekarang sudah ada laporan arus kas. Dulu nggak ada. Itu kan artinya menunjukkan bahwa akuntansi itu berkembang gitu ya.
Atau dikatakan di sini, as a result, accounting objective and practices are not the same today as the way in the past, as they were in the past. Jadi nggak sama gitu. Akuntansi, tujuan akuntansi, praktek akuntansi dari hari ke hari itu berubah, atau yang sekarang itu tidak sama dengan akuntansi yang dulu, gitu ya. Accounting theory has evolved to meet changing demand and influences. Jadi akuntansi itu berkembang menuruti permintaan dan juga pengaruh-pengaruh di luar, gitu ya. Dulu Indonesia itu istilahnya bukan akuntansi, gitu ya. Dulu itu tata buku, kalau Anda ingat, ada sekolah namanya SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, barengan sama STM gitu ya. Kalau SEMEA itu biasanya isinya cewek, kalau yang isinya cowok itu STM gitu. Sekarang masih ada STM ya? Masih. Kalau SEMEA kan sudah nggak ada tuh. Lah SEMEA itu buku dulu bukan akuntansi istilahnya. Tahun 80-an tuh ya. Tapi istilahnya tata buku gitu. Nah, ini kan berkembang ya. Jadi are not the same today as they were in the past. Akuntansi selalu berkembang, gitu ya. Yang disebabkan oleh tadi ada sosial, ya, ada sosial, ada ekonomi, ada politik, dan ada legal. Ya. Oke, itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat hubungan akuntansi? Ingat, akuntansi itu tadi adalah kegiatan jasa ya. Nah, akuntansi hubungannya dengan alokasi kapital itu bagaimana? Akuntansi yang menghasilkan produk berupa laporan keuangan, hubungannya dengan alokasi kapital, kapital itu modal, alokasi kapital dari para pemilik modal itu hubungannya seperti apa gitu. Jadi ini ada akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dan ada para pemilik modal. Mereka kelebihan modal, mau dialokasikan di mana ini gitu. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Ada 3 hubungan, yaitu ada 3 alur gitu ya. Yang pertama financial reporting, yang kedua user itu pemakai laporan keuangan, mereka yang mempunyai capital, mereka yang mempunyai dana atau modal, dan kemudian alokasi modalnya atau capital allocation-nya, prosesnya gitu. Yang pertama kita lihat itu artinya bagaimana mereka para pemilik modal mereka itu akan ditempatkan di mana, itu dasarnya apa sih gitu. Dasarnya adalah financial reporting. Nah, financial reporting itu adalah the financial information a company provides apa? Informasi keuangan yang disediakan oleh company, perusahaan, to help user, untuk membantu user itu yang ada di tengah nanti ya, with capital allocation decision. Nah, yang hubungannya dengan apa itu? Keputusan alokasi modal yang berhubungan dengan perusahaan, terkait dengan perusahaan. Nah, ini dasarnya adalah laporan keuangan yang 5 itu ya, adalah informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan biasanya neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, catatan atas laporan keuangan gitu. Itu mereka menyediakan itu untuk publik, gitu ya. Publik itu bisa diartikan di sini adalah user atau pemakai laporan keuangan. Nah, user itu ada 2 jenis, ada 2, yaitu present user dan potential user. Kita baca dulu di sini ya. Investor and creditor use financial report yang sudah disediakan oleh perusahaan tadi to make the capital allocation decision. Jadi user di sini ada investor itu present dan ada calon investor itu yang potential user. Ada kreditor, itu berarti yang present user, ada juga calon kreditor. Nah, itu yang potential user. Nah, mereka itu menggunakan atau membaca financial reporting tadi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat keputusan atas alokasi
modal mereka. Jadi misalnya saya adalah calon investor tuh. Misalnya saya adalah calon investor. Saya punya dana nih, akan saya tanamkan di perusahaan A atau di perusahaan B atau di perusahaan C. Gitu ya, saya calon nih, potential user tuh. Nah, saya bisa memutuskan apakah dana saya tanamkan di A atau perusahaan B atau perusahaan C itu berdasarkan data keuangan yang disediakan oleh perusahaan tersebut, yaitu financial reporting tadi ya, a company profit to help user, kan kayak gitu. Sehingga kemudian saya lihat di antara A dan B dan C itu kondisi keuangan, prestasi perusahaan, keuangan perusahaan itu paling bagus adalah perusahaan B. Maka user, saya di sini adalah potential user, itu membuat keputusan modal saya akan saya alokasikan di perusahaan B, gitu loh. Ya, itu tadi kenapa A, B, C itu karena masing-masing perusahaan tadi menyediakan financial reporting, sehingga user bisa menentukan keputusan untuk menanamkan modalnya di mana. Itu dasarnya adalah financial reporting, gitu ya. Dan barulah kemudian ada prosesnya, proses dari alokasi modal tadi atau capital allocation. Apa itu? The process of capital allocation itu adalah the process of determining how and at what cost money, ya, is allocated among competing interest. Jadi saya tadi setelah memutuskan di perusahaan B lah saya nanti akan tanamkan dana saya. Nah, itu prosesnya seperti itu. How-nya dana saya itu akan saya tanamkan dengan membeli saham dan membeli obligasi. At what cost berarti sahamnya saya beli sekian lot, saya keluarkan uang sekian juta. Atau kemudian yang satunya adalah saya beli obligasi sekian, gitu ya. How and at what cost-nya itu seperti itu. Nah, itu adalah prosesnya, namanya capital allocation, gitu ya. Itu hubungan antara akuntansi yang menghasilkan financial reporting dan alokasi kapital atau modal dari para pemilik modal. Itu hubungannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di slide selanjutnya itu ya. Ini yang agenda pertama tadi ya, tujuan laporan keuangan. Apa itu tujuan laporan keuangan? Secara umum adalah memberikan informasi tentang satu, posisi keuangan. Yang kedua, tentang kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan, ya, tadi user, ada potensial, ada present user, dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Itu yang pertama, ya, tujuan umum yang pertama. Nah, sedangkan tujuan umum yang kedua, tujuan laporan keuangan adalah apa? Yang kedua adalah menunjukkan pertanggungjawaban atau istilahnya stewardship manajemen perusahaan atas penggunaan itu ya, atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kita lihat yang pertama tadi ya, tujuan umum yang pertama memberikan informasi tentang posisi keuangan. Berarti ini tergambarkan di dalam neraca, di dalam laporan perubahan modal. Kemudian juga informasi tentang kinerja. Kinerja itu tergambarkan atau bisa dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Dan arus kas perusahaan itu bisa dilihat dari laporan arus kas perusahaan. Ya. Nah, yang kedua tadi apa? Menunjukkan pertanggungjawaban. Jadi kalau saya tadi menanamkan modalnya di perusahaan B, saya minta tanggung jawab dong. Artinya dana saya itu sudah diperuntukkan untuk apa saja, sudah dioperasikan belum, dan kemudian kalau dapat sudah mencapai keuntungan, apakah saya dapat reward? Harusnya kan dapat ya, return lah. Kalau saya tanamkan di saham, harusnya saya dapat dividen. Kalau saya tanamkan di obligasi, harusnya saya dapat interest. Atau interest itu apa? Interest itu flower. Flower itu apa? Bunga. Tapi bunga itu dalam bahasa akuntansinya interest ya, bukan flower itu.
Nah gitu ya. Jadi kalau saya tanamkan di obligasi, saya dapat interest atau bunga. Nah, itu kan tanggung jawab gitu ya. Nah, itu tujuan laporan keuangan. Nah, ini bisa dibagi 3 nih ya secara umum ini. Yang pertama memberi informasi yang bermanfaat bagi tadi ya investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Pemakai lainnya itu diantaranya bisa pemerintah juga ya, kalau hubungannya dengan tax, kalau hubungannya dengan pajak tuh ya, pemakai lainnya tuh sekarang atau masa yang akan datang. Berarti sekarang itu adalah yang present user tadi. Sekarang itu yang present user, masa datang itu adalah potensial user. Untuk apa? Sekali lagi untuk membuat decision, untuk membuat keputusan investasi bagi investor, untuk membuat keputusan pemberian kredit bagi kreditor, dan keputusan lainnya. Keputusan ini mungkin lebih ke internal ya, manajemen akan mengembangkan produk apa, atau manajemen akan membuat kantor cabang di mana, apakah itu rasional atau tidak gitu ya. Itu keputusan lainnya yang serupa. Yang kedua memberi informasi yang berguna untuk menaksir prospek arus kas di masa datang. Nah, itu dilihat saja di laporan arus kas, cash flow statement. Yang ketiga memberi informasi tentang sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan, tagihan itu di mana? Di laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca. Itu tergambarkan di situ. Nah, ini tujuan umum, tujuan itu objek ya. Itu sumbernya diambilkan dari SFAC nomor 1, SFAC number 1 yang dikeluarkan oleh FASB yang judulnya adalah Objective of Financial Reporting by Business Enterprises. Apa itu SFAC? SFAC itu gampangannya kalau di Indonesia namanya SAK. Apa SAK? Standar akuntansi keuangan, atau lebih lengkapnya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu di Indonesia. Nah, itu di Amerika itu istilahnya SFAC. Statement of Financial Accounting Concept. SFAC. Statement kan pernyataannya. Statement of Financial Accounting Concept number 1, nomor 1. Jadi berarti ada nomor 2 nanti, ada nomor 3, SFAC nomor 4. Nah, SFAC itu nanti ada 7 kalau kita sampai ke slide selanjutnya nanti ya. SFAC ada 7. Nah, itu dikeluarkan oleh FASB. FASB itu IAI-nya Amerika. Kalau di kita kan IAI ya, Ikatan Akuntan. Ya, orangnya ya, akuntan. Gitu ya. Nah, di sana itu namanya FASB, Financial Accounting Standard Board. Board itu kan dewan ya. Financial Accounting Standard Board itu namanya. Kalau di kita di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau dokter ID, Ikatan Dokter Indonesia. IAI itu ada dua di Indonesia. Selain akuntan, IAI yang satu apa? Ikatan apoteker ya. Apoteker itu juga IAI. Ya, di FEB juga ada IAI, Ikatan Alay Indonesia ada juga. Gitu ya. Itu jadi ada 2 saja. Nah, itu IAI-nya Indonesia itu namanya FASB yang mengeluarkan, kalau IAI mengeluarkan PSAK, kalau di sana SFAC. Kita memang adopsinya dari Amerika gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3 tujuan pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan antara laporan dan pelaporan keuangan. Antara laporan keuangan dengan pelaporan keuangan. Nah, kalau di SFAC itu pelaporan, kalau di PSAK di Indonesia itu ya lebih ke laporan keuangan gitu aja ya. Hanya saja kita lihat di sini perbedaannya ya. Perbedaan antara laporan dan pelaporan keuangan. Lihat di sini dikatakan bahwa pelaporan keuangan, apa tadi pelaporan keuangan? Financial reporting. Financial reporting atau pelaporan keuangan itu meliputi laporan keuangan dan cara-cara
cara-cara lain untuk melaporkan informasi. Cara lain untuk melaporkan informasi itu termasuk prospektus, analisis manajemen, dan lain-lain. Nah, kalau begitu menurut Anda, pelaporan keuangan reporting dengan laporan keuangan yang statement lebih luas mana? Reporting apa statement? Reporting. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan. Berarti meliputi itu kan lebih besar ya, lebih gitu ya. Jadi kalau laporan keuangan ya katakan hanya 5 itu. 5 itu yang neraca, laba rugi, arus kas, modal, dan kemudian catatan atas laporan keuangan. Itu laporan keuangan. Itu termasuk bagian dari pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan lebih luas gitu ya. Nah, ini pembahasan tentang beda antara gambaran sedikit tentang perbedaan antara financial reporting dan financial statement gitu ya. Nah, ini hanya sejarah saja standar akuntansi di Indonesia sampai sekarang pakainya IFRS. Kalau tadi saya katakan dulu setelah Belanda kita adopsi ke Amerika, sekarang pakai IFRS, International Financial Reporting Standard, standar pelaporan keuangan internasional. Yang apa? Yang dasar pengukurannya itu pakai fair value. Dasar pengukuran IFRS itu pakai fair value. Apa fair value? Pernah ditanyakan di Bendadara nih. Fair value apa fair value? Fair value itu nilai apa saya pernah belum saya singgung dulu ya. Nilai wajar tuh ya, nilai wajar itu. Jadi International Financial Reporting Standard yang sekarang menjadi standar di Indonesia untuk akuntansi di Indonesia itu pakai measurementnya atau dasar pengukurannya itu, dasar penilaiannya adalah fair value atau nilai wajar. Nah, dulu sebelum IFRS kita adopsi ke Amerika, itu dasar penilaiannya pakai historical cost. Historical cost atau harga perolehan. Ya, harga perolehan historical cost. Nah, bedanya apa sekarang? Bedanya antara historical cost yang dulu dipakai kita adopsi dari Amerika dengan IFRS yang pakai fair value atau nilai wajar. Jadi bedanya gini. Kalau misalnya perusahaan berdiri, waktu berdiri itu beli tanah seluas sekian, harganya dulu misalnya berapa? 50 juta misalnya. Dulu belinya 50 juta waktu berdirinya perusahaan. Sekarang tahun kelima itu di neraca masih juga dicantumkan sebesar harga perolehan yaitu 50 juta gitu. Padahal sudah tahun kelima. Nggak fair ya gitu. Jadi tahun pertama perusahaan berdiri beli tanah 50 juta. Sekarang dicantumkan di neraca ya 50 juta di tahun pertama. Sekarang sudah tahun ke-5. Di neraca tanah dicantumkan 50 juta karena dasarnya adalah historical cost. Harga perolehan waktu itu 50 juta toh gitu. Nah, dipikir-pikir kan nggak wajar tuh kalau tanah kan harganya nilainya selalu naik ya. Maka kemudian ada IFRS ini, International Financial Reporting Standard, yang penilainya, dasar penilainya pakai fair value tadi, nilai wajar. Nah, sekarang kalau pakai fair value, tadi yang tahun pertama belinya 50 juta tanah di tahun kelima ini nggak fair kalau dinilai sebesar 50 juta. Jadi harus ada appraisal, ada penilaian kembali atas tanah. Oh, tanah yang sekian di sekitar itu, seluas itu, sekarang harga pasarnya atau harga wajarnya adalah 75 juta. Maka itu nanti dicantumkan di neraca 75 juta gitu ya. Fair value yang dipakai sekarang dari IFRS itu seperti itu fair value yang dipakai. Walaupun nanti kita akan tetap pakai historical cost dulu ya untuk pembelajaran historical cost itu seperti ini itu gitu ya. Nanti kita lihat di pertemuan depan yang akan membahas balance sheet. Oke, itu ya standar. Nah, kemudian agenda yang keempat tentang conceptual framework atau kerangka konseptual. Dalam hal ini kerangka konseptual akuntansi. Itu ada 3 level, ada 3 tingkatan kerangka konseptual ya. Yang pertama adalah atau the first level
itu berisi objektif. Sudah kita bahas tadi. Level pertama itu tentang objektif atau tujuan laporan keuangan. Tadi 1, 2, 3 sudah kita bahas tadi ya. Oke. Second level itu explain atau menjelaskan apa? Menjelaskan financial element and characteristic of information. Itu yang level yang kedua. Menjelaskan tentang elemen-elemen keuangan dan karakteristik dari informasi. Terutama karakteristik mutu ya. Kualitasnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga, the third level itu tentang recognition and measurement kriteria, yaitu tentang kriteria rekognisi itu apa? Pengakuan, dan kriteria measurement itu apa? Pengukuran. Ya, kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran. Itu third level dari konseptual framework. Pengakuan itu maksudnya apa? Pengukuran maksudnya apa? Mungkin nanti ada penjelasannya. Kalau enggak nanti saya jelaskan lagi. Nah, kalau dilihat ya, kalau dibuat dalam piramida, maka piramidanya itu terbalik ya. Ini justru objeknya itu di puncaknya itu sebagai dasarnya. Kerangka konseptual yang pertama, first level itu adalah objective of financial reporting. Tadi sudah kita bahas. Tujuan dari pelaporan keuangan sudah kita bahas. Nah, first level itu adalah why-nya. Why, mengapa? Nah, goal and purpose of accounting. Mengapa? Ya, berisi tujuan dan sasaran dari akuntansi. Gitu ya. Dulu ya nggak ada laporan keuangan ya. Dulu perusahaan berdiri ya sudah berdiri saja gitu ya. Dulu tahun-tahun lama bahula itu kan. Nah, makanya ada why-nya. Kenapa kemudian dibutuhkan financial reporting, pelaporan keuangan. Tujuannya apa sih? Gitu. Itu first levelnya. Maka ini why-nya itu ini ya, first levelnya itu. Nah, yang second level itu adalah bridge between. Bridge itu jembatan ya. Yang menjembatani antara level 1 dan 3 itu adalah second level. Itu adalah level yang kedua yang berisi tentang kualitatif karakteristik. Berisi tentang karakteristik kualitas dari accounting information, dari informasi akuntansi. Jadi karakteristik mutu atau ciri mutu dari informasi akuntansi itu apa sih? Atau kalau bisa dikatakan dengan kalimat lain, informasi akuntansi yang bermutu itu harus mengandung karakteristik apa saja sih sehingga informasi akuntansi dikatakan bermutu, berkualitas gitu. Gitu ya. Dan yang kedua adalah elemen of financial statement. Elemen-elemen dari laporan keuangan. Itu apa saja? Ada 10 ya nanti ya kalau kita lihat ya. Nanti kalau kita lihat. Dan yang third level yang ketiga itu adalah how-nya. Bagaimana mengimplementasikan dari tujuan tadi. Bagaimana mewujudkan, mengimplementasikan sehingga kemudian ada sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, nanti ada neraca, yang menggambarkan kinerja perusahaan, berarti nanti ada laba rugi, menggambarkan arus masuk keluar kas ke perusahaan, berarti nanti ada cash flow statement. Gitu ya, how-nya, bagaimana kemudian membuatnya, sehingga kemudian ada laporan keuangan yang namanya balance sheet, yang namanya income statement, yang namanya cash flow statement gitu. Itu dari dasar ini tadi. Nah, di situ nanti ada konsep tentang pengakuan dan pengukuran. Ada asumsi, ada prinsip, itu berhubungan dengan itu, dan juga berhubungan dengan constraint atau hambatan-hambatan. Recognition itu contohnya ya, apa sih pengakuan itu? Pengakuan di sini nanti ada revenue recognition gitu, pengakuan pendapatan. Nah, kita tahu ada 2 dasar akuntansi. Yang pertama adalah cash basis. Ada 2 basis akuntansi ya. Yang pertama cash basis accounting, yang kedua accrual basis accounting. Sudah pernah dengar belum? Masa sih pengantar akuntansi enggak dapat. Oke. Ada 2 basis, cash basis accounting dan accrual basis accounting. Jadi kas dengan dasar kas, laporan keuangan dengan dasar kas, dan laporan keuangan dengan dasar himpun atau accrual dengan dasar accrual.
Nah, yang umum perusahaan itu pakainya accrual basis. Kalau yang pakai cash basis itu ya perusahaan apa ya, perumahan apa itu namanya, perorangan, industri, home industri mungkin ya, mungkin ya itu pakai cash basis. Nah, kita lihat bahwa kita itu pakainya accrual basis accounting. Jadi recognition-nya bagaimana mengakui, misalnya kalau pada saat ini kita menjual produk kita menjual persediaan kita, tetapi uang akan diterima 1 bulan lagi misalnya. Nah, pada saat menjual itu berarti secara kredit itu pendapatan sudah diakui atau belum? Pendapatan sudah diakui apa belum? Kalau belum, itu pakainya cash basis, gitu ya. Tetapi kita pakainya accrual basis. Maka recognition, pengakuan di sini, walaupun kita jual tetapi belum kita terima uangnya, maka itu sudah dianggap sebagai pendapatan. Ingat ya, di laporan laba rugi itu ada pendapatan atau penjualan sekian juta. Sekian juta itu isinya adalah hasil dari penjualan tunai juga penjualan kredit. Jadi sudah diakui. Nah, recognition itu contohnya seperti itu. Sehingga nanti ditampilkan di laporan keuangan. Atau misalnya perusahaan membayar listriknya di akhir bulan. Membayar listrik kita pakai dulu, bayarnya akhir bulan. Maka beban listrik bulan ini, walaupun nanti bayarnya bulan depan, beban listrik sudah diakui di bulan ini gitu. Accrual itu seperti itu, dan itu dipakai sekarang. Itu accrual, itu perusahaan pakainya accrual, bukan cash basis, gitu ya. Dan juga ada measurement konsep, pengukuran gitu ya. Nanti kita lihat pengukuran, ada nilai buku, ada apa, nilai realisasi bersih, net realizable value, besok ya ada, gitu ya. Itu tentang. Nah, sekarang tentang Statement of Financial Accounting Concept, SFAC. SFAC itu ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya. Kita lihat SFAC yang pertama adalah sudah kita bahas tadi, Objective of Financial Reporting by Business Enterprises. Objektif atau tujuan pelaporan keuangan. Tadi sudah kita bahas ya, tujuan pelaporan keuangan untuk perusahaan yang orientasinya itu bisnis, orientasinya itu menghasilkan atau mencari laba. Apa objeknya, apa tujuannya, tadi sudah kita bahas. SFAC number 2 tentang kualitatif karakteristik, ciri dari mutu atau karakteristik dari laporan keuangan yang bermutu. Itu seperti apa karakteristiknya? Oh, laporan keuangan ini dikatakan bermutu karena ini gitu ya. Kalau yang itu nggak bermutu gitu. Nah, jadi ada karakteristik kualitatifnya, nanti kita lihat ada primer, ada sekunder. 1, 2, 6. Ini karena pengganti nomor 3 gitu ya. Jadi dulu ada nomor 3. Terus kemudian yang isinya adalah elemen of financial statement atau elemen-elemen dari pelaporan keuangan. Nah, saat statement ini nomor 3 diketahui, mungkin seperti itu ya, diketahui bahwa elemen laporan keuangan itu hanya 7. Nah, selanjutnya diketahui bahwa elemen laporan keuangan itu bukan hanya 7, tetapi 10. Nah, ini di sini ditemukan di nomor 6 ini. Maka ini statement nomor 6 ini menggantikan statement nomor 3 yang isinya sama, elemen of financial statement. Hanya saja di sini lebih banyak ya elemennya, itu yang nomor 6 ini menggantikan yang nomor 3. Selanjutnya statement nomor 4 apa? Objective of Financial Reporting. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1, hanya saja ini tujuan pelaporan keuangan untuk perusahaan yang tidak mencari laba, non-business enterprises. Enterprise atau perusahaan yang orientasinya tidak mencari laba. Itu tujuan pelaporan keuangannya apa? Kita nggak bahas ini ya. Kemudian statement number 5, nomor 5 itu tentang recognition and measurement kriteria. Kriteria pengakuan dan pengukuran. Dan nomor 7 tentang using cash flows. Jadi cash flows, jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang katakan paling mudah gitu ya. Setelah setelah neraca, laba rugi dan sebagainya, cash flows itu baru muncul di tahun 85-an gitu ya.
Karena dirasa perlu oleh pengguna, kita perlu mengetahui sebenarnya arus kas masuk, arus kas keluar sehingga ada saldo kas sekian, itu bagaimana? Maka kemudian ada laporan arus kas. Dulu mungkin pernah ya di pengantar akuntansi 2 ya, cash flow statement ya. Ada 3 aktivitas: operating, investing, financing. Gitu kan? Arus kas masuk, arus kas keluar dari operasi, atau aktivitas operasi, arus kas masuk, arus kas keluar dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas masuk, arus kas keluar dari kegiatan aktivitas financing, pendanaan ya. Operating, investing, financing itu adalah 3 aktivitas utama yang ada di cash flow. Nanti ada di bab selanjutnya kita akan bahas tentang laporan arus kas. Gitu ya. Ini SFAC itu ada 7 lah, katakan seperti itu. Nah, kita lihat sekarang yang berarti ini SFAC nomor berapa ini? Karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang nomor 5 ya, nomor 2 ya. Nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi atau ciri informasi akuntansi yang bermutu itu seperti apa? Informasi akuntansi itu adalah produknya berupa laporan keuangan yang 5 itu. Ya, laporan keuangan yang 5 yang dikatakan itu bermutu itu apa saja sih yang harus ada gitu. Nah, agar informasi akuntansi itu bermanfaat, maka perlu mengandung beberapa karakteristik kualitatif. Informasi akuntansi, laporan keuangan itu ya, kalau nggak bermutu ya nggak bermanfaat gitu. Kalau buatnya acak-acakan ya itu nggak bermanfaat untuk pengambilan keputusan gitu loh. Nah, ini akuntansi itu supaya bermanfaat, informasinya harus ada karakteristik kualitatif. Apa saja kita lihat. Nah, sebelumnya dikatakan kualitatif bukan kuan ya, tetapi kualitatif. Karena apa? Karena sampai dengan saat ini tidak ada model matematik atau yang kuantitatif yang bisa dipakai untuk memastikan apakah informasi itu lebih bermanfaat atau kurang bermanfaat kalau pakai model kuantitatif. Contohnya apa? IPK mahasiswa Harvard gitulah, akuntansi gitu ya, 3,7 itu model matematis ya, kuantitatif ya, 3,7. Bandingkan dengan, saya bandingkan nggak apa-apa ya, kan yang dibandingkan bukan OPS nih. Bandingkan dengan tadi Harvard 3,7 ya, UGM lah boleh. Bandingkan dengan lulusan mahasiswa UGM yang 3,3. Kalau lihat kuantitasnya lebih besar yang 3,7 ya. Tapi apakah itu 3,7 mahasiswa itu lebih katakan lebih apa ya? Lebih berkualitas, lebih pinter daripada yang UGM kan enggak ya? Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menilai apakah lebih pintar atau tidak itu lebih bermanfaat. Nah, sehingga kemudian dipakailah datanya itu kualitatif. Nanti ada ciri-ciri dari informasi yang berkualitas itu seperti apa, gitu ya. Nah, karakteristik ini harus dipertimbangkan saat kemudian nanti perusahaan memilih alternatif atau metode akuntansi. Alternatif metode akuntansi. Contoh metode akuntansi apa? Yang dimaksudkan dengan metode di sini contohnya apa? Contoh metode akuntansi itu adalah contoh metode penyusutan, misalnya ya. Penyusutan ada apa? Ada penyusutan pakai metode garis lurus ya. Ada penyusutan pakai metode apalagi? Sum of the years digit. Kemudian ada declining balance, ada double declining balance. Itu metode-metode. Mau pakai yang mana gitu? Nah, karakteristik ini harus dipertimbangkan saat memilih metode. Ada juga metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan apa pertama yang Anda ketahui? Lupa? Enggak, sebenarnya enggak lupa, cuma enggak terbayangkan atau enggak paham dengan pertanyaan saya. Metode menilai persediaan. Ada metode first. Ya, first in, first out atau FIFO. Kemudian LIFO sekarang enggak dipakai. Oke, LIFO. Terus apa lagi? Nah, average itu metode penilaian persediaan. Average ada
simple average, ada moving average, ada weighted average gitu ya. Itu metode itu maksudnya itu, ya. Nah, kita akan lihat kemudian karakteristik kualitatif atau ciri-ciri kualitas dari informasi akuntansi itu dalam sebuah hierarki itu seperti ini. Ya. Nanti muaranya itu adalah pengguna, user. User tadi ada present user, ada potential user. Kita tahu tadi ada capital allocation ya, pemilik modal itu mereka backgroundnya itu bukan hanya katakan sarjana ekonomi, sarjana akuntansi saja, bukan ya. Mereka mungkin ada yang sarjana teknik dan sebagainya tapi punya uang gitu ya, tapi punya dana gitu ya. Maka itu diharapkan laporan keuangan itu understandability, understand tahu ya, understand tahu, paham gitu ya. Ada semua pengguna laporan keuangan tanpa melihat backgroundnya pendidikannya apa itu paham atau bisa membaca laporan keuangan gitu. Oh seperti ini gitu. Understandability itu untuk pengguna gitu ya. Nah kriterianya tentu saja untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan itu bisa digunakan atau berguna untuk pengambilan keputusan. Kalau nggak bisa untuk pengambilan keputusan ya laporan keuangan ya nggak berguna gitu loh, nggak berkualitas. Ada laporan keuangan neraca laba rugi tapi nggak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan yang seperti itu tidak berkualitas gitu maksudnya. Nah kemudian karakteristiknya itu kualitas itu ada primer, ada sekunder. Yang primer itu terdiri dari relevan dan reliability. Ya relevan ya. Laporan keuangan yang berkualitas itu yang harus relevan gitu. Nah nanti penjelasannya di belakang untuk relevan. Nah kita lihat dulu relevan itu terdiri dari 3, yaitu pertama nilai prediksi, prediction value. Laporan keuangan yang berkualitas, yang bermutu itu harusnya punya nilai prediksi. Oh saya baca laporan keuangan tahun ini, kemudian bandingkan dengan tahun kemarin, maka kira-kira tahun depan seperti itu. Nah itu nilai prediksi itu seperti itu. Tahun depan seperti itu. Oh iya bisa dipakai. Maka laporan keuangan yang seperti ini itu bermutu. Atau untuk dianggap sebagai laporan keuangan yang bermutu, salah satunya harus punya nilai prediksi. Kemudian yang kedua feedback value. Feedback value atau nilai umpan balik ya. Nah, laporan keuangan yang bermutu juga seperti itu ya. Harus punya nilai umpan balik. Harusnya tidak seperti itu, tetapi nanti harusnya seperti ini gitu. Feedback value ada masukan gitu. Singkatnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah timeliness. Apa timeliness? Tepat waktu. Laporan keuangan itu harus tepat waktu kalau ingin dikatakan berkualitas. Tepat waktu dalam apa? Tepat waktu dalam penyajian. Jadi kalau laporan keuangan tahun pertama harusnya sudah dipublish ya sekitar Maret atau April tahun kedua gitu loh. Ya, laporan keuangan tahun pertama per 31 Desember X1 itu harusnya sudah jadi, sudah dipublish di X2 tahun kedua ya sekitar bulan Maret, bulan April lah. Kalau baru disajikan atau dipublish bulan September, Oktober itu sudah nggak berkualitas, sudah nggak bermutu karena sudah tidak berguna atau kegunaannya itu berkurang untuk pengambilan keputusan gitu loh. Kalau Maret, April kan masih ada Mei, Juni, Juli dan seterusnya sampai Desember untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau publishnya September atau Oktober kan hanya tinggal 2 atau 3 bulan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Itu timeliness, tepat waktu, maka laporan keuangan berkualitas. Kemudian yang kedua reliability itu ada verifiability atau bisa diverifikasi. Gampangnya kalau ada uang sekian di neraca benar atau tidak ya, di mana saja tuh bisa diketahui, bisa diverifikasi dan benar. Kalau ada piutang sekian yang dicantumkan di neraca bagaimana, benar atau tidak, bisa ditelusur dari aging schedule atau dari umur piutang itu ya. Nah, kalau seperti itu maka itu bermutu. Kemudian ada yang kedua representation faithfulness atau penyajian yang jujur. Nah, kalau utangnya segitu ya harusnya disajikan di neraca ya sebesar itu gitu. Jangan utangnya kemudian dikurangi gitu.
Kemudian kalau piutangnya segitu ya harus segitu gitu, disajikan secara jujur, jangan ditambahi. Itu misalnya ya. Itu representation faithfulness, harus jujur. Dan yang ketiga adalah untuk reliability itu adalah neutrality, harus netral. Jadi laporan keuangan itu bukan pesanan tertentu, misalnya dari direktur utama minta tahun ini labanya naikkan 200% dibandingkan tahun kemarin. Nggak bisa seperti itu ya. Harus netral dari dari kepentingan pihak lain. Nah, kalau laporan keuangan itu netral, itu dikatakan berkualitas. Kemudian untuk yang sekunder ada comparability, bisa dibandingkan. Contohnya adalah perusahaan A kalau diaudit oleh audit X hasilnya wajar tanpa pengecualian, maka nanti saat diaudit oleh audit lain, audit Y, maka hasilnya juga harus wajar tanpa pengecualian gitu ya. Bisa dibandingkan. Contoh gampangnya seperti itu, comparability. Kemudian konsistensi, harus konsisten itu lebih pada metode akuntansi yang digunakan. Nah, katakan tadi untuk menyusutkan mesin di tahun pertama itu pakai double declining balance misalnya. Ya tahun kedua harus pakai double declining, tahun ketiga seterusnya pakai double declining. Jangan di tahun pertama double declining, tahun kedua pakai garis lurus, tahun ketiga pakai sum of the years digit, angka tahun. Nah itu nggak konsisten, nah itu nggak bermutu gitu ya. Ini karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang bermutu harus mengandung primer ini, sekunder ini gitu ya. Ini nanti dibaca yang sudah saya jelaskan tadi ya, relevan, predictive value, dan seterusnya. Nah ini hanya refresh ya, di situ mungkin sudah ada panahnya ya. Nah, primary itu relevan, reliability, dan seterusnya. Nah, ini SFAC nomor 6 tadi, replaces number 3. Elemen laporan keuangan yang sebagai pengganti SFAC nomor 3. Ada berapa tuh? 10. 1, 2, 3 dan seterusnya. Aktiva 10 ya. Aktiva atau aset, kewajiban atau bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities. Ekuitas berarti equity. Modal di store apa? Distributor to owners apa? Comprehensive income apa? Ya, itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa? Oke. Ini tugas Anda nanti ya. Aktiva dalam kurung aset, ya, Inggrisnya adalah gitu ya. Aktiva aset adalah bla bla bla. Kewajiban atau ekuitas, equity adalah bla bla bla. Itu pengertian dari 10 elemen laporan keuangan. Itu menjadi tugas Anda, ditulis tangan di kertas folio bergaris warna putih. Jangan warna yang lain-lain, jangan yang warna pink, jangan warna putih aja. Gitu ya. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu revenue ya. Biaya itu apa? Biaya itu cost ya. Gain itu apa? Gain itu keuntungan. Losses itu apa? Losses kerugian. Jadi ada revenue, ada income, apa bedanya? Revenue tadi pendapatan, income apa bedanya dengan income? Apa juga bedanya dengan profit? Mungkin nanti bisa juga saya tanyakan tuh di pendaftaran. Saya apa bedanya antara revenue, income dengan profit? Revenue ini, income itu ini, profit itu ini, ketahuan beda. Mungkin ya itu bisa nanti saya tanyakan. Gain gitu ya. Nah ini SFAC yang number 5, yang nomor 5, konsep pengakuan dan pengukuran. Asumsi dasar akuntansi itu ada 4. Economic entity. Kalau ini untuk Anda belajar mandiri, kalau tadi untuk tugas ya, ini belajar mandiri, saya jelaskan secara singkat, Anda nanti cari yang lebih mendalam tentang pengertian-pengertian ini ya. Entitas ekonomik, jadi akuntansi itu menganggap bahwa perusahaan itu sebuah entitas ekonomik.
Itu entitas ekonomik. Economic entity itu artinya secara singkat seperti itu. Kemudian asumsi dasar yang kedua, going concern, berkembang terus. Artinya perusahaan didirikan itu bukan untuk suatu saat dibubarkan, tidak. Going concern, perusahaan itu didirikan berharap supaya terus going concern, supaya terus berkembang. Itu going concern itu seperti itu singkatnya ya. Kemudian monetary unit, bahwa akuntansi itu ada unit yang dihitung dengan moneter ya, ada persediaan, ada piutang, ada aset tetap, itu hitungannya pakai monetary unit. Kemudian asumsi dasar pada akuntansi yang keempat adalah periodicity. Jadi harus ada pengukuran atau pengakuan prestasi perusahaan yang dinilai secara akhirnya secara tahunan. Periodisasinya itu secara tahunan tuh dilaporkan ke publik. Walaupun kalau untuk internal laporan keuangan dibuat bulanan nggak apa-apa. Tetapi untuk eksternal, untuk user tadi, potential user, present user, dibuatnya per tahun. Itu periodicity itu seperti itu. Ya. Kemudian prinsip dasar dari akuntansi tadi saya sebutkan sudah ada historical cost tadi, harga perolehan, yang sekarang pakainya fair value. Ya, prinsip dasar historical cost, ya sekarang pakainya fair value atau nilai wajar. Fair value itu nilai wajar. Itu historical cost tadi sudah saya jelaskan, fair value sudah saya jelaskan tadi saat membeli tanah perusahaan tadi ya. Kemudian ada revenue recognition principle, prinsip pengakuan pendapatan. Ya, tadi sedikit sudah saya jelaskan, kalau sekarang saya jual tapi uangnya nanti akan saya terima di minggu atau bulan depan, apakah pendapatan sudah bisa diakui? Sudah. Karena pakai accrual basis accounting. Itu sedikit seperti itu ya. Kemudian ada matching principle, prinsip penandingan. Prinsip penandingan itu contohnya HPP dibandingkan dengan penjualan. HPP apa? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ya. Kalau saya kulakan ini 5.000, saya jual 10.000, HPP-nya berapa? 5, 10. Yang mana yang benar? Saya beli ini, saya kulakan ini 5.000, saya jualnya 10.000. Atau 7.500 lah, terlalu tinggi ya. Saya beli ini 5.000, saya beli 7.500. HPP-nya berapa? Masa sih? Saya kulakan 5.000, saya jual 7.500, saya tanya HPP-nya. HPP itu cost of goods sold istilahnya, berapa? 5.000. 2.500 apa itu? Keuntungan. 7.500 penjualan. Jadi di laporan laba bersih kan ada penjualan kurangi HPP sama dengan laba kotor ya. Itu sederhananya. Penjualannya berarti 7.500. HPP-nya tadi kulakan 5.000. Ada laba kotor 2.500. Nah, itu historical cost, revenue recognition, matching principle itu tadi itu ya, penandingan antara HPP itu tadi, di HPP dengan penjualan tadi. Dan ada full disclosure principle, prinsip pengungkapan penuh. Artinya laporan keuangan itu bukan yang hanya di batang tubuh neraca, laba rugi dan seterusnya, harus ada pengungkapan yang lain. Misalnya kas yang dicantumkan di neraca sebesar itu, cash on banknya berapa, cash on handnya berapa. Kemudian piutang ya dicantumkan sebesar itu. Sebetulnya piutang itu adalah piutang yang sudah jatuh tempo berapa, yang belum jatuh tempo berapa, siapa nama-nama debitornya. Itu harus diungkapkan secara penuh di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu full disclosure, itu contohnya seperti itu. Gitu ya. Ya, inilah constraint, hambatannya itu hubungan antara biaya dan keuntungan. Jadi membuat laporan keuangan itu perlu biaya besar. Nah, setelah laporan keuangan jadi, apakah ada investor, calon investor yang kemudian menanamkan modalnya ke kita gitu loh. Gitu ya. Dan materialitas nanti akan Anda pelajari lagi di auditing, itu ada prinsip materialitas itu apa.
Oke. Gitu ya. Sekali lagi itu nanti ada tugas tentang 10 elemen laporan keuangan. Minggu depan ya dikumpulkan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.